Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Halindera, NIM 50119256. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH, MH. Mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang soal pertama adalah, apa itu manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Nah, sebelum saya ke tahap selanjutnya, kita harus mengetahui atau memahami tentang pengertian manajemen itu sendiri. Secara singkat, manajemen memiliki arti mengatur. Nah, manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Dalam artian lain, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan tersebut. Manajemen adalah unsur yang sangat penting. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Melalui manajemen yang baik, akan meningkatkan kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia ada. Mengapa demikian? Sebab manajemen bukan hanya mencakup pengertian untuk mengatur organisasi atau perusahaan saja, melainkan mengatur diri sendiri dan mengatur hubungan antara dua orang juga termasuk manajemen. Contohnya di sini adalah peran sebagai ibu rumah tangga. Nah, dalam mengurus rumah tangga, ibu mengatur berbagai kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan ekonomi atau kebutuhan lainnya. Di sini, ibu sebagai seorang manajer mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan ekonomi setiap harinya. Bisa juga sebagai peran sebagai mahasiswa. Di sini, mahasiswa mengatur diri sendiri seperti mengatur waktu atau memanajemen waktu. Nah, yang soalnya lagi, arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa yaitu hidup itu penuh dengan tujuan. Manajemen yang merupakan komponen planning, organizing, actuating, and controlling merupakan seperangkat instrumen pemikiran dan tindakan untuk meraih tujuan tersebut. Karena konsep pemikiran manusia berbeda-beda, maka menjadikan manajemen menjadi sebuah karya seni yang patut digunakan. Dengan manajemen, kita dapat mengatur hidup kita menuju perubahan yang telah kita kreasikan dengan indah, dan juga dapat mengatur hidup kita agar lebih terkontrol dan lebih indah atau lebih hidup. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertanyaannya, jelaskan tahap tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sebelum saya menjelaskan tahap tujuan low manajemen hingga top manajemen, saya akan menjelaskan pengertian dari 3 tahap tersebut. Nah, tahap tujuannya itu ada 3. Yang pertama yaitu top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen. Nah, top manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, middle management, yaitu pemimpin menengah dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, manajemen. Nah, low management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan.
tahap tujuan dari ketiga ini yaitu top management. Tahap tujuannya adalah bertugas melakukan perencanaan strategis serta kebijakan-kebijakan terkait pengambilan keputusan. Yang kedua, tahap tujuan middle management yaitu bertugas melakukan perencanaan tekstil dan pengambilan keputusan. Selain itu juga bertanggung jawab dalam menaikkan harga produk dan berwenang dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk memecat karyawan atau bawahan bagi para pegawai atau bawahan yang tidak disiplin atau mematuhi aturan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu low management. Nah, tahap tujuan low management adalah bertugas dalam perencanaan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Pusat pembahasannya mengenai masalah-masalah pengoperasian. Nah, soal berikutnya, arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan, jika tidak memiliki manajer, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut walaupun sumber daya alam dan infrastrukturnya lengkap. Namun, apabila tidak ada yang mengatur semuanya, maka hal itu sama saja dengan tidak ada artinya. Oleh karena itu, peran manajer sangatlah fatal. Nah, manajer yang hanya mau menyuruh-nyuruh atau yang tanpa mau dikoreksi apalagi disalahkan bukan seorang manajer yang baik, dan hal itu dapat menurunkan kualitas dan kinerja daripada bawahannya yang dibawahi, dan akhirnya berdampak kepada keuntungan atau kelangsungan dari organisasi itu sendiri. Agar perusahaan tidak menjadi korban dari hal tersebut, maka perlu dipilih secara manajer yang baik, yang mampu mengatasi masalah, yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang komunikatif. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir atau yang nomor 3. Yang pertanyaannya, langkah dan strategi apa yang manajer perusahaan ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi corona atau COVID-19 saat ini? Jelaskan. Nah, penyebaran COVID-19 ini yang cepat memang merubah interaksi antara bisnis dan pelanggan. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali, karena pelanggan sudah memulai beraktivitas di rumahnya masing-masing atau tidak keluar rumah atau di karantina. Tetapi keberlanjutan bisnis harus tetap dilakukan agar bisnis dapat berkembang atau dipertahankan. Jika tidak dipertahankan, bisnis akan runtuh atau akan lenyap. Nah, langkah dan strateginya, yang pertama, terapkan komunikasi intens dengan pelanggan atau klien. Komunikasi menjadi komunikasi penting bagi pelaku usaha agar mereka memahami apa yang diinginkan pelanggan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan dan apa yang diinginkan pelanggan pada saat COVID-19 ini. Nah, yang langkah dan strategi yang kedua, memanfaatkan media sosial dengan bijak dan tepat. Media sosial juga bisa sebagai media pemasaran bisnis. Para pelaku usaha kecil bisa tetap memasarkan usaha mereka tanpa perlu keluar rumah, hanya lewat sosial media. Tetapi gunakanlah sosial media dengan bijak dan tepat. Oke. Yang ketiga, buat promosi penjualan yang tepat. Ini adalah buat promosi penjualan yang tepat dan kreatif. Buatlah sekreatif mungkin. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang dijual. Juga dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini. Dengan sendirinya, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Buatlah promosi dengan sekreatif mungkin agar promosi dari bisnis tersebut bisa menarik perhatian pelanggan
atau orang-orang. Baiklah, hanya sekian jawaban saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.